wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para jamaah, kolega, sahabat, ibu, bapak, tuan, puan, dan seluruh jamaah haji kolbu di Zoom yang semoga kita mendapatkan rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin pada hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika ayyuhar rajul ya bi qat'i hadhil aqabah fi tamamil ihtiyati wa takharruji wa haddir riayah. Fa'ala ayyuhar rajul, wahai kita semua orang yang sejati dan kita sedang menuju Allah. Ya, pendorongnya dua, yaitu roja dan khauf. Hadhil aqabah fitamil ikhtiyati wa takharruj dari ayah. Tuntaskan, pahamilah, dan laksanakan khauf dan roja ini penuh dengan kehati-hatian. Karena ini adalah tanjakan yang sangat dalam, dan karena itu kita harus dalam keadaan wahadir riayah, penuh dengan upaya dan pengawasan yang bagus. Fa innaha aqbata fi qatul maslaki khatrut tariq. Karena tanjakan ini yang menyangkut rojak dan khauf ini adalah tanjakan yang rumit, ya, dan medannya, tempuhnya itu sangat berat untuk memahami, untuk menjalani apakah kita bisa khauf ataukah kita bisa roja. Wadzalika an tariqaha baina tariqaini mukhawwafina muhlikin. Kalau Anda, kita semua dalam hal ini antarikoha, dalam dua tarikan khauf dan roja ini kalau tidak dijalankan yang baik, itu bisa mukhawwifina muhlikina, bisa dikhawatirkan dan juga menghancurkan. Akhaduma tariqul amni wasani tariqul basi. Karena di situ orang kalau tidak pas ingin selalu merasa aman terus, surga pasti didapat, toh Allah Rahman Rahim. Dan yang kedua, wasani tariqul basi, dan ini kita juga bisa terjerumus dalam putus asa. Insinya takut terus, tidak mau untuk upaya. Dalam kehidupan sehari-hari gampang putus asa, maunya apa tapi hasilnya kok begini, bisa putus asa. Nah, dalam posisi ini adalah di simpang jalan. Wa tariqur roja'u wal khauf wa tariqul adl. Karena itu kita harus adil di antara dua itu, khauf satu sisi, roja di sisi lain. Wa huwa tariqul adl, tariq ini, jalan ini harus penuh dengan keadilan. Bainat tariqil jairo ini, karena karena jalan ini khauf dan juga roja itu di persimpangan jalan. Salah sedikit kita adalah tidak percaya Allah, ya, karena kita roja, karena kita khauf, karena tidak percaya, takut saja. Tapi di sisi yang lain akan selalu menggampangkan karena kita mudah dan merasa, oh Allah itu rojak kok kita disuruh berharap. Jadi kita harus dalam posisi yang tepat dalam menempatkan diri, di mana kita harus khauf
saat mana kita harus roja. Fa in ghalabar roja'u 'alaika hatta faqad tal khaufa albat waqata fi tariqil amni. Maka jika telah mendominasi sikap rojak pada dirimu hingga tidak ada padamu adalah khauf, artinya rojak betul, terus kemudian tidak ada rasa takut, ya, maka dengan demikian fi tariqil amni, maka engkau merasa aman. Oh, di dunia sudah kaya raya kok, di akhirat juga akan kaya raya masuk surga. Tapi belum bagaimana dihisab hartanya, jabatannya, kekuasaannya. Dia merasa aman. Nah, kalau seperti ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ya'manunu makrallahi illal qaumal khasirin. Janganlah kamu merasa aman dari azab Allah dan ini kecuali orang-orang yang rugi yang akan Anda dapatkan mau kalau merasa aman terus. Enggak dihisab. Kita pasti masuk surga kok. Ini jangan-jangan Anda, kita semua itu akan menjadi orang yang rugi. Wa inna ghalaba 'alaikal khauf hatta faqatta roja albattata wa qata fi tariqil wa tariqil ya'si. Tapi sebaliknya jika kita yang mendominasi diri kita itu ada sikap khauf, takut saja, ya, hatta faqatta roja albattata, sehingga kita itu tidak ada diri kita rojak sama sekali, maka kita semua fitorikil yaksi, kita dalam keadaan orang yang selalu putus asa. Padahal Allah berfirman, la yai'asu mir rohillah illal qaumul kafirun. Ya, tidaklah orang yang berputus asa di jalan Allah dari rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Artinya orang yang khauf saja putus asa cenderung kafir. Orang yang merasa pada hidupnya akan enak terus, kemudian rojak terus, Allah akan selalu memberi, maka kita akan menjadi orang yang khosirin. Jadi antara kafir dan antara orang yang khosir, orang yang rugi, itu di persimpangan jalan. Kalau kita tidak bisa meletakkan mana khauf dan mana rojak, kita akan terjerumus dalam simpang jalan itu. Wa in kunta rabbita bainal khaufi wa roja wa itanzu bihima jami'an, tetapi kalau kita keadaannya berkendara hidup di dunia ini menuju akhirat seimbang antara khauf dan roja, ya, dan kita itu teguh dalam menjalankan sekaligus, fawwat tariqul adl. Ini adalah jalan yang adil, al-mustaqim, jalan yang lurus, ilahiyya sabili auliyaillah wa asfiyaihi, dan ini adalah jalannya kepada orang-orang yang menuju Allah, wali-wali Allah yang menjadi pilihannya. Jadi tidak boleh fatalis. Fatalis itu seluruh menyerahkan, pasif, itu nggak boleh. Atau sebaliknya orang yang merasa yakin terus juga nggak boleh. Mana gas, mana rem, itu harus tepat di dalam menjalani hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, alladzina wasafahumullahu ta'ala biqaulihi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Gitu ya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas.
Jadi namanya rojak dan khauf buat kita harus seimbang. Ya, tidak boleh menggampangkan urusan, tetapi juga tidak boleh selalu meyakini pasti berhasil, tidak boleh. Kami ulang lagi, ada sunnatullah, ada inayatullah. Ada saat orang dua-duanya ketemu. Ikhtiarnya juga bagus, tapi pertolongan Allah juga datang. Tapi kadangkala orang itu ikhtiar luar biasa, tapi karena tidak ada inayatullah, pertolongan Allah juga belum tentu berhasil. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, wakanu lana khosyi'in. Orang yang khusyuk ini berarti memadukan antara khauf dan roja. Para jamaah rahimakumullah, fa idza dhaharat laka fi hadhil aqabah turukun salasah. Ada yang harus kita perhatikan, 3 hal yang harus kita perhatikan dalam melihat rojak dan khauf. Yang pertama adalah thoriqul amni wal jara'i wa thoriqul ya'si wal kunut. Ya, yang pertama, jalan merasa aman dan lancang. Jangan aman. Oh, pasti Allah kasih kabulkan kok. Tidak boleh. Wa thoriqul ya'si wal kunut. Jalan merasa putus asa, ya, dan putus harapan. Tidak boleh. Allah Maha Rahman dan Rahim. Tapi jangan menggampangkan Allah Rahman Rahim. Peh ya. Karena punya keyakinan Rahman Rahim, ya udahlah di dunia kita mau apa saja boleh, tidak boleh. Dan jalan yang ketiga adalah thoriqul khauf war roja mumtaddan bainahuma. Ya, kan, dan yang sebaiknya yang nomor 3 ini yang kita ambil. Antara roja dan khauf terbentang di antara kedua jalan itu. Harus seimbang. Fa'in milta anhu biqadamin ila yaminika o yasarik wa qa'afil muhlikina wa halakat ma'al halikin. Tapi jika engkau menyimpang dari keduanya, heavy-nya, ya artinya hanya khauf, hanya roja, tidak seimbang, maka kamu seperti halnya jalan terjerumus kanan kiri tidak jelas. Ini bisa wahalakta mahal halikin. Ini bisa menjerumuskan kita menjadi orang yang binasa bersama-sama orang yang binasa yang lain. Bisa karena ketidakimanannya, ya, dan bisa karena dirinya adalah orang yang tidak diuntungkan karena merasa apapun gagal, itu sehingga tidak meyakini Allah, itu juga nggak boleh. Atau merasa diri kita adalah selalu berhasil, kemudian mengatakan ini hasil saya, kemudian meniadakan Allah, itu juga nggak boleh. Jadi ada urusan akidah di dalam hal khauf dan roja ini. Nah, karena itu tumma sa'nu anatoriku anatoriko ini jairo ini muhlika ini ausa'u mujalan wa aktsara ta'yan. Ya. Kemudian kalau begitu yang terpenting apa? Di dalam 2 jalan tadi persimpangan, ya, maka dengan demikian kita harus aman dari yang apa? Yang muhlikina, yang menghancurkan, yang membinasakan, ausa'a mujalan wa aktsaru ta'yan, dan juga kita harus berpegang teguh pada hal yang aktsaru ta'yan, yaitu pengajak yang paling banyak. Ya, pengajak yang paling banyak pasti adalah Rasulullah, para wali, para aulia, para sholihin, dan itu ya harus kita ikuti. Dan karena itu wa ashalu sulukan minat thoriqil adil, dan yang paling pas dan harus ditempuh oleh kita
adalah menempuh dibandingkan kedua jalan itu secara adil, dan itu semua dilakukan secara thoriqul adil, pertengahan. Dalam hal ikhtiar kita harus lakukan. Dalam hal kita ditentukan, kita harus ridho. Dalam hal kita sedih, berharap pada Allah. Dalam hal kita diberi kenikmatan, harus bersyukur pada Allah. Lah, ini kadangkala orang itu terjerumus dalam hal keberhasilan rojak terus, lupa kepada khauf, khauf terus, lupa kepada pengharapan kita kepada Allah. Li'annaka idza nazarta min janibil amni ra'aita min sa'ati rahmatillahi wa kasratil fadlih. Artinya kalau kita mampu menjalankan dua itu, dan itu menjadi jalan hidup kita, satu sisi merasa aman, ya, sisi lain kita juga berharap, dibalik kita merasa berharap terus pada Allah, Allah akan memberi, tetapi kita tidak melupakan ikhtiar, ra'aita min sa'ati rahmatullah, maka inilah jalan kebahagiaan yang engkau akan diberikan karena rahmatnya Allah itu sangat luas, wa aktsari fadlih, dan begitu banyaknya anugerah yang akan diberikan bagi kita semua karena meletakkan dua hal tadi, khauf dan roja, secara baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, contohnya begini. Jadi yang pegawai negeri lah, atau yang usaha lah, kita contoh pengusaha lah. Pengusaha itu kan tiga yang menjadi prinsip. Satu, efisiensi, artinya jangan sampai besar pasak daripada tiang, ya, nanti modalnya hilang. Yang kedua, maksimal profit, ya, keuntungannya ditinggikan. Yang ketiga adalah risk management dan governance di dalam pengelolaannya. Oke, tiga-tiganya sudah dijalankan. Sudah dijalankan, bagus. Oh, apakah tentu berhasil? Belum. Karena ada situasi yang disebut dengan force majeure. Nah, kalau sudah tiganya dijalankan, ada force majeure kemudian rugi, itu berarti Allah belum menghendaki. Ya, itulah. Seringkali sebaliknya, tiga-tiganya dijalankan biasa, tidak optimal, tahu-tahu ya belanjanya barang itu, katakan batu bara ya teman-teman Kalimantan, belanjanya katakan per kalori sekian, harga per tonasenya sekian, pas setelah dibeli waktu murah, waktu mau dijual harga mahal. Nah, itu berarti Allah kehendaki dengan rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, dua ini, khauf dan roja, harus seimbang. Tidak boleh hanya meyakini karena dirinya, kemudian semuanya berhasil. Tidak boleh. Satu sisi, tidak boleh putus asa ketika membeli harga X, tahu-tahu memang Allah memberikan harga yang mahal. Nah, ini bagi para pengusaha, sering akan melakukan seperti itu yang dinamakan dengan windfall profit. Tahu-tahu ada keuntungan yang nomplok, rezeki nomplok. Artinya itu dikehendaki oleh Allah. Wa inna nazarta min janibil khafi ra'aita min azimi qudratillahi ta'ala wa siyasatihi. Maka dengan demikian engkau harus memandang dari sisi rasa takut, maka engkau akan melihat keagungan kekuasaan Allah Ta'ala dan strateginya. Enggak usah takut. Masih rugi, jalan terus. Hati-hati. Allah memiliki kekuasaan. Allah memiliki siasati, strateginya untuk bangkit. Yang penting jangan putus asa. Wa qasrati haibatihi wa dikatin amrihi wa ghabati fastas fa munaqasatihi ma'a uliyahi wa asfiyaihi. Banyaknya kewibawaan Allah
kehalusan Allah, dan juga kemaksimalan menguji kita, munakasoh. Orang seperti ini akan kalau lulus seperti ma'a auliya wa asfiyaihi, orang-orang para wali dan orang pilihannya. Karena orang pasti diuji antara rojak dan khauf. Malayakadu yabqa ma'ahu roja'an fataya asu bimarrotin wanuk titun. Yaitu berupa hampir tidak ada harapan menyertainya dan engkau berputus asa, seketika engkau akan putus harapan. Ini tidak boleh. Nah, dengan demikian fatah taju idzan alla tangduro ila sa'ati rahmatillahi ta'ala faqad hatta tatakila ta'man. Maka engkau perlu, kalau sudah seperti itu, maka engkau berarti kalau putus asa tidak memandang rahmatnya Allah itu maha luas. Ya, ila sa'ati rahmatillahi. Maka kalau sudah seperti itu, faqad hatta tatakila tawatak, mana engkau berpasrah dan diri dan merasa aman. Enggak boleh juga. Gampang nanti Allah pasti, enggak boleh. Jadi dua-duanya. Wala ilal azimil haibati wal munaqasti faqat hatta naqtaqu wa ta'yasa. Maka janganlah engkau berputus asa, tidak boleh. Bal, tetapi tamduro ila hadhihi wa illa jami'an. Engkau harus memandang dua-duanya ini, khauf dan roja, secara bersamaan, jami'an, tidak boleh terpisahkan. Ya. Wa ta'khudha min hadza ba'dhan wa min hadhi ba'dhan, dan dua-duanya itu harus diambil yang tepat antara sebagian satu dan sebagian yang lain. Urusan akhirat jangan lupakan dunia, harus seimbang. Urusan dunia jangan melupakan akhirat. Kalau kita mau mohon ampun, insya Allah Allah mengampuni, tetapi harus taubat. Tapi jangan merasa taubat sudah pasti diampuni, kemudian kita terlena lagi, juga itu tidak boleh. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, fatar kaba bainahuma torikon dakian, karena itu perkuat kendarai dua ini, ya, kendaraan ini, bainahuma khauf dan roja, torikon menuju jalan, ya, dakikon rumit, watas luku dalikali taslimin. Kalau Anda bisa menjaga dua ini, maka kita akan tasluku litaslim, bisa berjalan dengan taslim, dengan selamat. Fa inna tariqar roja mahdi sahlun wasi'un aridun wa aibatun tu'ayyidika ila amni wal khusron. Karena sesungguhnya jalan roja murni gampang dan luas, lebar, ya, terhadap kita. Ya, sebaliknya, akibatnya akan mengantar kamu pada kerugian. Kalau kita rojak terus, gampangkan terus, juga tidak boleh. Wa tariqul khauf mahdi wasi'un aridun wa akibatuhu tu'addilu ila dhallat. Sebaliknya kalau kita khauf terus, ya, dan itu menjadi pilihan seseorang, maka mengakibatkan diri kita akan tersesat dan kita akan ketidakberhasilan, apalagi ada unsur unsur ketidakpercayaan Allah, putus asa, itu tidak boleh. Nah, karena itu warid wa tariqul adl bainuma a'ni tariqul khaifi warroja. Karena itu jalan yang benar adalah jalan menempuh rojak dan khauf itu secara seimbang, wa tariqul adl, yang seimbang. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya lanjutkan sedikit lagi. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa dzalika wa in kana tariqan taqiyan wa asran, dan jalan seimbang itu kita harus jalankan meskipun itu adalah
rumit dan sulit, torikon, dafikon, wa asiron, ya, fa innahu sabilul salimun wa manhajun yubayyinu yu'addi ilal ghufrani wal ihsan. Meskipun sulit dan rumit, karena jalan ini yang bisa menyelamatkan, dan ini adalah pilihan yang baik dan pilihan yang penuh dengan ampunan, yaitu ilal ghufrani wal ihsan. Tsummal jinan waridwan, kemudian ini kita akan menuju surga dan menempatkan ridwan, ke ridho Allah, waliqa'il malikir rahman subhanahu, dan kita akan wujud dari mendapatkan rasa pengasih dan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicita-citakan banyak orang, yaitu waliqa'a al-malik. Kita akan berjumpa Allah karena mempercayai Allah yang menentukan, tapi kita tidak lupa ikhtiar, karena kita berharap tetapi tidak lupa proses. Nah, itu ya Bapak sekalian. Nah, karena itu ya, Allah berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sedangkan mereka, artinya beliau-beliau yang zaman dulu itu, berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Ya, khaufan wa tama'an, harus seimbang. Allah juga berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Di dalam surat As-Sajdah ayat 17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang ia kerjakan di dunia. Artinya Allah itu tidak lupa. Kalau di dunia orangnya baik, insya Allah akan diberi kemudahan di akhirat. Allah tidak lupa. Malaikat Raqib Atid tidak lupa mencatat itu semua. Maka fata'ammala hadil jumlati jiddan. Wahai kita semua, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, renungkan itu semua dengan sungguh-sungguh, wa tasammar wa tanabbaha lil amri fa innahu la yuji'u bil huwaina. Maka kita harus tetap bangkit melaksanakan itu semua, karena sesungguhnya ini akan datang. Karena menjalankan dua ini, la yaji'u bil huwaina, bukanlah sesuatu yang gampang dan datang begitu saja. Harus dilatih. Ya, wallahu waliyut taufik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Tsumma alam anau la yata'at laka suluku hadit tariq wa hamlu hadin nafsi al-ju'i wal kasal anil khairah wa istinabil mahbubi indaha. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya tidak mudah bagi kita menempuh jalan ini, karena kalau tidak membawa hawa nafsu yang lagi malas. Ngapain sih ikhtiar? Allah sudah pasti kok memberikan. Tidak boleh juga. Ya, dan melakukan kebaikan dengan menjauhi hal-hal yang tidak disukai. Ya, itu tidak boleh menggampangkan. Sebaliknya, waqtisabu ta'atut taqilah alaiya illa bitakhafudhi bisalasati usul wa tadzakkarilah ala sabilid dawam min khairi fatratin wala ghaflah. Dan mengusahakan berbagai ketaatan yang berat dari nafsu tersebut, kecuali dengan menjaga tiga hal yang pokok dan mengingat kepada nafsu itu, mengingatkan nafsu itu secara kontinu. Biar apa? Biar kita itu tidak fatratin wala ghaflatin. Kita harus berupaya terus akan kelalaian, biar tidak ada lalai. Allah kasih sayang, iya. Allah pengampun, iya.
Tapi kita harus menjalankan menjadi abid, orang ahli ibadah. Tapi kalau sudah ahli ibadah, jangan merasa pasti diterima, belum tentu. Nah, gitu loh. Jadi khauf dan roja itu harus ditempatkan secara adil. Nah, apa 3 hal yang harus kita pegang dalam roja dan khauf? Akhaduhumma dzikru aqwali ta'ala subhanahu fit tarhibi wa tarhib. Yang pertama adalah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala mengenai penyemangatan dan ancaman. Ada surga, ancaman, ada ada surga adalah itu penyemangat, ya. Ada neraka itu ancaman pengingat kita. Itu harus seimbang. Jangan merasa pasti di surga, ya, padahal amalannya sedang zong. Atau putus asa terus, sesungguhnya masih punya amalan. Tidak boleh, harus seimbang. Yang pertama, wasani dzikrul af'alihi subhanahu fil ahdi wal afi. Kita harus mengingat betul bahwa Allah itu maha penyiksa di satu sisi, kalau kita dosa besar, tapi di sisi yang lain, wal afi, Allah itu pengampun. Artinya jangan menggampangkan Allah pengampun, melupakan amal. Atau mengatakan Allah itu maha penyiksa, nggak usah deh, wong saya memang takdirnya orang nggak baik, juga nggak boleh. Itu berarti putus asa. Dan yang ketiga, wasallit dzikru jazaihil lil ibadi fil ma'adi minat thawabi wa iqab. Yang ketiga adalah mengingat akan berbagai balasan Allah kepada orang yang beramal baik di kita di dunia ini, ya, agar kita itu kembali ke akhirat, ya, dengan segala akibatnya. Kalau di dunia kita ahli dosanya banyak, ya neraka. Tapi kalau dunia kita baik, semua untuk kebaikan, insya Allah pahala. Jadi antara thawab wal iqab itu seimbang. Antara pahala dan siksa itu harus kita letakkan secara tepat. Nah, hal-hal ini, ya, tentang rojak dan khauf, ini wali ajliha sonnafna kitabit tanbihul ghafilin. Ini dibahas panjang lebar di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Wa nahnu nusiru fi hadil kitab. Dalam kitab ini, ya, ditukil beberapa saja yang menjadikan kitab ini lengkap Minhajul Abidin. Meskipun tidak panjang lebar, tetapi sudah memuat prinsip-prinsip tentang rojak dan khauf, sehingga kita itu kifuka alam maksudi insyaallah azza wa jalla wallahu waliyun wa taufik. Dengan membaca, mempelajari kitab Minhajul Abidin ini bisa menghantarkanmu kepada tujuan Allah alal maksudi insyaallah azza wa jalla wallahu waliyut taufik. Insyaallah kita akan menuju kepada Allah wa ta'ala, dan Allah akan memberi pertolongan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Berarti prinsip-prinsip rojak dan khauf sudah kita bahas. Maka kita akan lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang, yaitu tentang al-aslul awal aqwalhu subhanahu wa ta'ala, yaitu hal-hal pokok yang menyangkut beberapa prinsip ajaran, cara yang ada di dalam Al-Quran dalam menempatkan roja dan khauf. Al-hafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.